dia tadarusan udah capek banget tuh mak, baca sebentar dapat 1 juz, setengah juz, ya Allah aja tidur. Jam 1 udah bangun lagi, jam 2 udah rame di masjid, bocah bangunin karena berisik. Ya Allah tuh anak-anak rombongan bodreksin bangunin sahur. Bu, ilaha illallah, bangunin sahur pakai beduk, bu, lo kencang banget, pakai tabuan apa aja digedekin sama dia. Bangunin sahur diomelin, agak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para asatidah, dan segenap panitia penyelenggara peringatan Nuzulul Quran Masjid Jami At-Taqwa, tanda kutip jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan inspirasi sukses dalam kehidupan dan motivasi dalam mewujudkan memakmurkan masjid, makmur jamaahnya, makmur masjidnya. Jakarta, 22 April 2022. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita, para ibu bapak yang hadir kesempatan malam ini, senantiasa menambah semangat ibadah Ramadan kita dan ibadah-ibadah Ramadan yang kita telah lalui dan yang akan kita lalui. Mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, dan hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, yang menurut infonya beliau lagi menuju kemana? Mudah-mudahan kita doakan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah berikan panjang umur, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan menjadi pemimpin Indonesia di 2024. Amin ya Rabbal. Yang kenceng amin ya Rabbal. Saya mewakili MC akan menskor waktu sebanyak 10 menit untuk bagiin makanan konsumsi. Ya, atur dulu dah. Jadi orang kagak ngiatin saya, po ngiatin pisang. Diatur bang, ya atur dah. Yo, biar cepet bantuin. Jadi biar enak ngomongnya. Jangan berebut. Ya, jangan berebut. Pisang po makan itu enak. Pisang tuh yang enak tengahnya.
pinggirnya jangan kulit. Ya bagiin lagi panitia, dah. Masih ada, Neng? Oke guys. Dah masih ada, atur dah. Masih ada, habisin dulu dah. Udah, ya tanggung dah terus, nggak apa-apa. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita berada di malam ke 21 pelaksanaan ibadah Ramadan. Ramadan merupakan madrasah. Ramadan merupakan sekolah buat kita. Kita semua lagi berada di kelas sekolahan yang namanya Ramadan. Maka setiap sekolah pasti mempunyai kurikulum, pasti mempunyai bidang studi dan pelajaran. Maka Ramadan begitu banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satunya kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Tuh kan kita ngomong jokong kok. Salah satu perintah yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa ini ibadah yang lain dari yang lain. Ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Maka orang yang puasa dalam hukum fikih itu ada syaratnya. Syarat wajib puasa. Apa Ustadz? Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang yang nggak puasa, itu orang kurang syarat. Bener Pak? Pak Ustadz, dia kan orang Islam, ngapa nggak puasa itu? Ya barangkali belum balik. Antepin orang belum balik. Ustadz anak udah 3 masih belum balik aja. Ya berarti barangkali lagi nggak mampu, lagi sakit kali dia. Antepin orang sakit kagak mampu puasa. Sehat Ustadz, orang saya lihat badannya keker gemuk. Ya berarti gila, nggak ada akalnya. Maka nih puasa po ibadah lain dari yang lain. Ayo udah kita cek, ibadah puasa beda sama ibadah lain. Kalau ibadah lain gampang dilihat orang, gampang dinilai. Ada aja orang yang lihat, ada aja orang yang monten. Mana contohnya? Sembayang. Sembayang banyak orang yang lihat, banyak orang yang monten. Kan gak sedikit orang ngomong, gue liatin Pak RT sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Orang bisa nilai begitu po. Bener. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Tetangga kita kayaknya sedekahnya berani ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin jumlahnya kalau ngasih buat ambal masjid gede. Emang kita lagi perlu ambal ya? Kelempengan ini. Ntar saya todong Mbok. Bu, orang masih bisa nilai. Itu orang kayaknya sembayangnya getol ya. Kenapa? Karena ketahuan nama orang. Tapi puasa nggak ada yang bisa monten po. Siapa yang berani monten? Nggak ada teman kita ngomong, gue liatin RW puasanya mantep ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Dah. Biar ludahnya seember, belum tentu mantep. Bener po? Maka puasa itu ibadah lain. Kalau ibadah yang lain po, ibadah yang lain kagak bisa pura-pura. Coba ada pura-pura sembahyang, ngadep kemana? Pura-pura zakat, bayar pakai apa? Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Tapi kalau pura-pura puasa, gampang banget. Tengah hari kita bulan puasa po, masuk aja ke kamar kita. Kita kunci dari dalam, makan 2 piring di kamar, keluar kamar jalan lemes-lemesin, mulut kita lelap, ngomong sama RT, teh gue lemes banget ini teh.
Enggak sahur gue malam. Lah, padahal habis sahur. Bener Bu? Puasa. Maka pelajaran yang kita ambil dari Ramadan melalui puasa apa? Pertama, puasa ngajarin disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum, menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu bang. Puasa itu nahan doang, bukan ngilangin. Kalau ngilangin nafsu, mendingan jangan puasa. Bener po? Tapi menahan hawa nafsu dari mulai imsak subuh sampai terbenamnya matahari, kita tahan tuh. Apa aja kita lihat enak, apalagi baru-baru puasa, godaan rada berat. Baru pertama puasa po, gitu kita jam 3 aja udah oleng. Bener po, lemes banget ya Allah, mata udah bererengan. Kita lewat ke dapur, niat sunlight kayak sirup marjan. Mirip banget sirup marjan. Ada kecoa di pinggiran pintu, kita wah ini kayak korma po kecoa. Udah kebayang aja. Tuh, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan. Bener po? Barang yang halal siang hari jadi haram. Tempe halal nih, kopi halal, ini kok capanda cincau halal, halal nih, halal. Larutan penyegar tuh membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah nih. Bol pecah-pecah, bibir. Salah ngomong. Nih air bening nih halal, tapi siang hari jadi haram. Bener? Tengah hari haram nih. Halalnya kapan? Abis maghrib. Makanya suruh nahan doang. Kapan aja po kita kalau siang hari puasa, apa aja kita lihat enak bang. Bener dah? Ini enak, itu enak, ini pengen, itu pengen, ini kita pengen beli, itu pengen makan. Bener po? Ya Allah, sisa sahur aja tempe basi kelihatan enak banget. Siang hari jadi haram. Kapan halalnya? Abis maghrib. Termasuk bini sendiri halal bang. Habis terawih maghrib lu bang. Wah bocah kagak paham. Habis terawih lamaan dikit. Habis maghrib mah celam-celam doang. Entaran. Ya Allah ngomong entaran. Ya Allah bu, puasa ngajak disiplin kita. Makanya disiplin ini kita terapin. Disiplin dalam bermasyarakat, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Apa aja kalau disiplin enak bang, enak dah. Kenapa sih sekarang jalanan pada macet di mana-mana? Bener po? Karena kendaraan gede kagak mau ngalah, kendaraan kecil kagak tahu diri. Jadi banyak macet di mana-mana. Kenapa macet? Karena berhentinya bareng. Coba mobil kagak bareng berhentinya lancar. Masuk jalan tol apalagi udah acak-acakan. Masuk tol po kita tempelin etol, yang keluar kita masuk ke dalam, yang nggak pengen nyalip susah. Kenapa kita nggak bisa nyalip? Karena ada mobil tua yang nyetir tua di kanan aja susah disalip. Ribet kita disiplin. Disiplin kita udah acak-acakan. Yang jadi presiden siapa? Yang ngatur siapa? Kita enak banget. Bener po? Lah presiden kagak tahu minyak goreng langka. Bener po? Menteri kagak ngasih tahu Pertamax naik. Bener? Enak banget kita. Tapi alhamdulillah udah ada statement. Wah masya Allah tahun ini Lebaran ini boleh mudik semuanya. Wow, boleh mudik. Bener? Mudik aja besok. Saya mewakili pemerintah pusat menyampaikan kepada rakyat Indonesia, untuk itu mudik hari ini, Lebaran tahun ini silahkan berangkat mudik. Hati-hati di jalanan ya enggak. Pak Ustadz kan ada syaratnya pakai booster. Udah gampang itu mak ya. Ya po, ya po. Orang sini mudik kagak? Kagak, mau kemana? Kita nggak punya kampung. Bener po? Nih luar biasa. Maka disiplin ini penting. Jangan sampai disiplinnya masih ditongkrongin. Ini ribet sekarang po. Anak muda tengah malam naik motor bang, naik motor kencang aja kebut, lampu merah aja sodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi, prit berhenti. Siap. STNK ada pak, ada pak, ada. SIM ada pak, ada punya. Tahu lampu merah? Ya tahu pak, saya tahu.
Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget bang nyautnya, saya kagak tahu ada bapak. Artinya apa? Disiplin masih tongkrongin. Kita kepengen disiplin dalam akidah juga ada, disiplin dalam waktu ada, disiplin makan minum ada. Kenapa? Sumbernya dari rukun Islam. Semua ibadah muaranya disiplin. Syahadat disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi terakhir, titik, harga mati. Perkara ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Kenapa? Karena bohongan. Bener bu? Ustadz itu yang ngaku nabi jenggotnya sedada, bodoh amat. Mau sorbannya nyengser kayak Batman kayak, mau udang-udangnya kayak ban Vespa, bodoh amat. Kalau dia ngaku nabi, wajib kagak percaya. Nih disiplin akidah. Sekarang disiplin udah acak-acakan. Yang ngaku-ngaku nabi udah banyak banget di negara kita po. Bu, ilaha illallah, nabi dari Bogor ada, namanya Ahmad Musodik, ada tuh, kan pernah tahu ceritanya po. Ya Allah, mantan pelatih badminton ngaku nabi, dapat wahyu di Gunung Sindur. Nah, ditangkap sama polisi, penjara, diwawancarain, di depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion, Nabi stres itu dia. Udah ada kejadian Bandung, Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi, Nabi Sayuti, tangkap sama polisi, penjara 2 tahun. Muncul lagi perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, nggak tanggung-tanggung bang. Perbatasan Losari Brebes ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Ya Allah, Nabi Tugimin. Didengar aja kagak enak. Jangankan nama nabi, nama kiai aja kurang resep. Baiklah penceramah selanjutnya Al Mukarram Al Ustadz Kiai Haji Tugimin. Apalagi nama nabi. Baca selawatnya kagak resep. Sallallahu ala Tugimin. PA. Bener bu? Udah banyak pendangkalan akidah. Jakarta muncul rombongan Lia Edan ngaku Jibril, kagak tanggung-tanggung. Jibril di penjara, Jibril ditangkap, Jibril penjara. Hebat polisi kita, bukan teroris doang ditangkap, Jibril di penjara. Besok lama-lama Israel ketangkep kok. Yang enak nenek-nenek asik kok kagak mati-mati. PA udah. Disiplin akidah. Yang kedua sholat, disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener kan po? Zuhur kita laksanain jam 12, ya karena waktunya sholat. Ustaz saya sholat zuhur jam 9 pagi ya, PA. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 biar 6 pahalanya banyak ya, PA. Bener bu? Disiplin waktu termasuk puasa, disiplin kita, disiplin makan minum. Barang yang halal aja bisa kita jaga dari perut kita, kita makan, apalagi barang yang haram. Maka luar biasa, kita disuruh nahan dulu. Kalau belum waktunya jangan. Bener bu? Kalau belum waktunya jangan. Kalau disiplin ini diterapkan para pejabat kita enak. Anggota DPR RI pengen punya mobil baru, pengen gaji naik, nahan dulu, sabar. Kenapa sabar? Karena belum waktunya, ekonomi lagi acak-acakan, napasnya rakyat masih Senin Kemis. Jangan main tek-tekin semua, bener po? Apalagi ngadepin lebaran, dari udah covid kita udah ngerasain capek, bener. Udah rakyat sengsara terus. Covid pertama yang langka masker, susah nyari masker. Covid kedua yang langka oksigen, susah ribet nyari di rumah sakit. Yang covid ketiga Omikron nih ya, langkanya minyak goreng yang langka. Bener bu? Jangan rakyat terus yang disusahin. Kita udah panik po. Wa ilaha illallah, 2 tahun kagak ngumpul-ngumpul, ngaji kagak boleh, kumpul kagak ngeboleh, semuanya di rumah aja, di rumah aja. Akhirnya banyak kejadian. 2 tahun covid, banyak perempuan pada bunting lagi, bunting lagi. Kenapa? Lakinya di rumah mulu. Bener po?
Iya, berita siang malam TV nayangin yang mati sekian, terpapar sekian, panik nenek-nenek di kampung. Asal kena pilek dikit, ya gue kena nih, gue kena. Udah panik ditambah panik, bikin slogannya acak-acakan. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Waduh, ini kan nakut-nakutin bang. Emang kagak ada istilah lain itu, bahasa yang lain, slogan yang lain. Pakai masker, ayo ibu, gitu aja udah. Bapak ibu pakai masker, maskerku menjagamu, kan cakep didengar dibacanya. Bener po, jangan ditakut-takutin lagi rakyat, emang udah panik. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin, begitu kata dia. Wah, acak-acakan lagi. Orang tambah pusing lagi, naikin imun bukan turun imun jadinya. Bener bu? Iya. Boleh pakai masker ya bapak ibu, jangan lupa double maskernya, double pakai masker. Kita suruh pakai masker double po, pagi-pagi mana lupa sikat gigi makan jengkol. Ke pasar emak-emak pakai masker, gue lah kebekap gitu, udah ngap-ngapan kita. Pulang ke rumah ngap-ngapan dah. Mati dah. Ngapa dia mati no? Kena covid? Enggak, ngendus napasnya sendiri. Tapi alhamdulillah luar biasa, DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies, insya Allah ya enggak, vaksinasi udah selesai semua, amin. Boleh buka pengajian boleh, alhamdulillah. Bahkan penanganan terbaik se-Indonesia masalah COVID, DKI Jakarta paling terbaik. Ini perlu kita apresiasi. Inilah prestasi, dihina, dikatain, dibully, dinyinyirin, bener po? Tahu sendiri Pak Anies dikatain yang pembohong apa kata, tetap aja istiqomah. Dipuji kagak pernah naik dia, ya enggak, dipuji enggak pernah bangga, dijatuhin enggak pernah marah. Pak Anies, makanya saya bilang Pak tenang aja, yang ngatain begitu antepin aja. Hidup ini laksana sungai, ada aja tai yang lewat, saya kata gitu. Antepin aja, ya enggak. Beliau lawan dengan apa? Enggak dengan kata-kata, tapi dengan lawan dengan karya nyata. Alhamdulillah. Sekian lama kita DKI Jakarta mengidam-idamkan punya stadion, sekarang terbukti JIS Jakarta International Stadium. Wah, luar biasa, skala internasional. 82.000 muat di situ orang po. Ya enggak, kalau mau wudhu ada di situ, sholat tinggal pencet doang, ya enggak, air wudhunya di bangku teken tet ada di situ, sholat jamaah bisa di situ, atas ketutup kebuka. Coba GBK beda, di GBK kita main bola sore mulu po, diajar hujan becek blekuk kita di situ. Tapi lihat Jakarta International Stadium, luar biasa, main kapannya bisa, sore subuh bisa di situ, hujan tutup kerek, cakep keren. Ini prestasi yang luar biasa. Formula E terjadi, lihat luar biasa. Enggak ada po yang cacat, cuman yang pada nyinyir banyak banget, najong banget. Ngetamit dah, tuh orang degig aja sirik itu dia. Makanya besok udah po, nggak ada pilihan lagi 2024 pemimpin kita, bener. Cerdas kah, hebat kah, cerdas, pinter semuanya, ngomongnya enak, senyum, luar biasa po. Orang demo didatengin sama dia, disamperin, foto bareng, selfie bareng, bener po. Jangan orang demo ditinggal kabur. Makanya mereka pada nyinyir, pada ketakutan. Beliau jadi presiden 2024. Begitu musinya, kita perlu pemimpin yang begitu po. Tanggap darurat, ya enggak? Mau masukin lebaran, beliau siapkan bis untuk apa? Mudik gratis dari DKI Jakarta. Enggak nemu, udah. Iya, makanya besok 2024 tinggal beliau jadi presiden, tinggal nyari wakilnya. Kira-kira siapa? Cari dah. Hah? Saya nyak. Tile gitu. Anies Tile. Wow, ayo pilih Anies Tile gitu. Wow, disingkat Antil gitu ya. Lah, jelek amat kok ujungnya. Anies Tile, Antil, pilih Antil gitu. Antil-antilan. Ya hari gue mah kampanye mengapa? Dia udah pada kampanye yang lain ya po. Iya, hilang orang banyak begini gak ada yang belain. Ini artinya begitu, ada perlu perubahan. Tuh jadi kesono-sono gue ngomong. Bu, disiplin puasa. Yang kedua, puasa ngajarin kita apa? Jujur. Jujur bang, di mana jujurnya? Kita sholat zuhur nih di Masjid At-Taqwa. Tadi siang kan sholat zuhur. Kita sebelum sholat kan wudhu dulu. Lagi wudhu kita ke kumur po.
kita ke kumur. Andai saja kita colong dikit itu air, jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu kagak tahu kalau kita nyolong air. Bener po? Kenapa kita nggak lakuin? Karena kita merasa adanya Allah. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya kedua, ya berdua, yang ketiga Allah. Artinya apa? Menghadirkan Allah dalam hidup kita. Nggak ada orang, tetap Allah pasti tahu. Jujur apa adanya. Sampai di Indomaret tulisannya minyak kosong, seperti hatiku kosong. Begitu. Bu, banyak akhirnya ditimbun mereka. Sekarang keluar mahal minyak kelapa. Bener po? Bener bu? Makanya jujur aja udah. Bener bu? Nih puasa ngajarin jujur dalam kehidupan kita. Yang ketiga, puasa mendidik kita apa? Peka. Bener bu? Nih puasa ngajarin jujur dalam kehidupan kita. Yang ketiga, puasa mendidik kita apa? Peka. Apa bu? Mbak mengencing. Beka. Apa sih po? Oh capung jarum. Ya Allah tega banget po. Capung jarum ini mah po bukan capung jarum lagi. Lidih ini po saya. Apa saya mau dikatain? Wajar saya dikatain capung jarum. Orang saya atlet antara tulang dan kulit. Puas dah po, puas. Iya emang ini kayaknya pakai legging lagi saya tuh. Ada po legging nenek saya pakainya. Lagi di jemuran saya pakai aja nih. Tega buat ya po, nggak apa-apa po, jangan lihat casingnya, yang penting kan sinyalnya. Biar empok tawa aja puas, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, yang penting tahu aja mak, kita udah capek siang puasa terawih, udah capek bener po. Kita girangin emak-emak aja udah tahu aja, nggak apa-apa. Emang lagian juga panitia sarang undang ustad. Ustad PA diundang. Apa saya mah dikatain PA saya girang. Yang penting empok bertawa. Berarti kan empok nawain orang PA. Biarin kita po bareng-bareng ya. Iya PA berjamaah. Masya Allah. Puasa didik kita, pelajaran yang kita dapat dari puasa apa? Peka. Pekanya di mana po? Ayo kita pikir. Bu, kita puasa baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar ya Allah. Baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus ya Allah. Lapar melilit perut, haus mencekik leher, timbul kepekaan dalam diri kita. Ya Allah, bagaimana saudara saya yang tiap hari merasakan lapar dan haus, yang tidur di kolong-kolong jembatan, tidur di pinggir-pinggir jalan. Bukan hanya Ramadan dia merasakan lapar dan haus, tapi setiap hari dia merasakan kelaparan. Peka dalam hidup kita. Ternyata puasa ngajarin kita untuk berbagi. Jangan pelit, saling menghargai, menghormati, bantu mereka fakir miskin, bantu mereka anak-anak yatim. Anak yatim doanya tokcer, sumpahnya manjur, jeritan batin anak-anak yatim kita langsung mengguncang aras. Jangan macam-macam sama anak yatim po, jangan macam-macam dah. Nih saya, bapak saya udah enggak, yatim saya, empok jangan macam-macam sama saya. Ntar kalau disantunin jangan diusap saya mak, jegug aja. Bu, nih, hidup supaya hidup berbagi. Kalau berbagi enak, bener po. Dikasih kelebihan rizki ini Ramadan. Bila Rasulullah bilang sodakoh yang terbaik adalah di bulan Ramadan. Maka kita kepengen apa yang kita punya, ya enggak, sebagian harta kita, rizki kita, bantu mereka, bantu untuk orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah. Iya, nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi po. Saking pelitnya dia, najong banget dah. Makan launya ikan, palanya aja kerebuk semua. Kucing nungguin pala. Paling emak-emak masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing kesian pada kurus kehabisan tulang. Jangan pelit po, bagi. Ya enggak, hidup enak adanya orang lain po. Betapa dan siapapun kita pasti perlu orang lain. Orang disebut kaya kan ada yang miskin.
Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya lah, selepatin bocah. Nih, hidup enak adanya orang lain, saling berbagi. Puasa didik kita berbagi. Kelebihan harta yang Allah kasih, bantu buat masjid kita. Masjid lagi butuh ambal, ayo siapin infak terbaik. Ambal pok dipakai buat orang sholat. Selama masih terus dipakai, jariahnya mengalir, pahalanya buat empok. Jangan pelit pok, jangan medit, jangan medit pok. Orang kalau udah medit parah bang, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Parah itu orang, punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir, kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih. Jangan. Bener pok, duitnya utuh ceban, cuman tidur utusnya pada ngambang, lo rasain. Nih, kita pengen kebersamaan itu ada, kekompakan. Hidup enak adanya orang lain. Mana buktinya? Malam ini kita buktiin. Saya ngomong di panggung begini bang, karena ada abang empok yang dengerin. Empok abang nih ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah mubalek lebih hebat dari jamaah. Salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai sahur saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot, itu Ustadz udah lama begitu. Nah, PA saya. Hidup enak adanya orang lain. Makanya simbolnya kebersamaan kita masjid. Nih Masjid Jami At-Taqwa, simbol kebersamaan umat, simbol demokrasi kita di sini. Belajar dari masjid. Ayo dah. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid lah, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak-anak. Kalau udah masuk ke masjid jangan ribut bang. Pok, jangan ngomongin soal suku dalam masjid. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Makanya jangan ngomongin etnis dalam masjid. Jangan ngomongin suku. Kudu akur, Betawi kudu akur sama Jawa. Kudu. Kalau Betawi ribut sama Jawa, ribet bang, kontrakan kosong. Siapa yang mau ngontrak? Jangan ribut. Betawi kudu akur dengan orang Batak. Kalau Betawi akur sama Batak aman. Kalau kita ribut sama orang Batak Betawi, nambel ban sama siapa? Kalau bukan sama Silai. Nih masjid simbol kebersamaan. Kalau sudah masuk semua ke masjid bang, kan enak. Jangan usil. Lu datang dari mana bang? Gua dari Kulon, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gua dari Wetan, ngadep Ngulon. No, dia dari mana? Dia orang Kidul ono, ngadep Ngulon. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Acak-acakan pok dah. Teman kita yang dari Sumedang takbir, Gusti Allah nu agung. Malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Yang dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Kacau. Makanya kita diajarkan Bhinneka Tunggal Ika di masjid. Beda tapi satu tujuan. Alhamdulillah. Kalau sudah masuk semua abang ibu, sholat jamaah. Ini pelajaran buat kita. Dalam sholat jamaah syaratnya 2, ada imam, ada makmum. Benar? Pelajaran di masyarakat, kudu ada pemimpin, ada rakyat. Benar? Makmum siapa aja boleh po, latih bang makmum. Pak Ustadz itu dia kan tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum.
Dia tukang kawin Pak Ustadz, boleh jadi makmum? Lah boleh, nanti bang tukang kawin. Bagus kawin ada tukangnya. Ustadz, dia kan bacanya kagak fase, boleh jadi makmum? Lah boleh, ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum, bener Bu? Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Artinya jadi rakyat siapa juga boleh, baru lahir aja brol rakyat udah, mana nanggung utang negara, baru lahir ya Pok. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam syaratnya ada Pok dalam ilmu fikih. Apa syaratnya? Pertama fase bacaannya, pilih yang lebih fase, yang fase cari yang fase Pok, yang fase imam, yang fase. Mohon maaf yang cadel bindeng swing minggir, jangan maju lah, tahu diri yang Pok. Iya, jangan kan yang swing, yang bindeng aja kagak danta. Mau kemana lu? Walung. Bindeng, lu dari mana sih? Walung. Gue dengar baba lu sakit, udah meninggal, innalillahi, mendingan, oh mendingan, dengeran kita meninggal. Nah, jangan Pok, jangan Pok, yang fase, pilih pemimpin yang fase juga. Yang fase apa dalam artian? Fase ngomongnya enak, jelas ya Pok, nggak ada janji-janji, janjinya ditunain, jangan bohong mulu, bener. Ini kadang-kadang bohong mulu, kampanye doang. Tenang aja ibu bapak, saya akan sediakan kartu sembako murah. Pret najong lagi nari ya Bu. Yang fase, Ustadz di kampung saya ada 2 orang fase, bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase. Syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam, yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Kita nih jadi makmum Pok, pengennya kagak muluk-muluk. Apa pengennya kita? Kalau sholat jamaah itu imam bacanya jangan panjang-panjang, begitu doang. Bener kan Pok? Kadang-kadang aneh, mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, gua habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngintil, yang ngintil ngikutin, bener Pok? Cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Bener Bu? Rasulullah udah nyindir kita, idza amma ahadukumun nas fal yukhafif. Kalau kalian jadi imam sholat, bacaannya ringankan, jangan panjang-panjang. Cukup udah 2 periode, jangan dipanjangin lagi. Bener? Lah iya, kalau kita panjangin 3 periode, kita menyalahkan konstitusi, undang-undang 45. Bener Bu? Lah iya, ini pokoknya demo. Kenapa mahasiswa turun? Karena itu tuntutannya, supaya jangan sampai ada 3 periode. Emak-emak sampai turun demo, bawa poster gede banget. Lebih baik bercinta 3 ronde daripada 3 periode. Begitu kan Pok? Udah jangan banyak-banyak. Ustadz sama-sama alim, fasenya sama, bingung saya milihnya. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan. Ustadz saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin ulang tahun bareng dia saya lihat. Sama umurnya. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil. Dia kan CS kental ini. Nah habis syarat fikih habis sudah. Syarat yang kelima, nih tambahin doang nih tambahan doang dari saya. Kalau 4 itu udah habis, ada tagih 5, nih tambahan doang dari saya ini. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Rada sabaran Pok dia. Pulang ke sono kunciin pintu, pulang ke sono nggak dikasih. Akhirnya tidurnya di masjid, di kolong beduk dia tidur. Bu, nih kita kepengen terapkan dalam bermasyarakat. Ayo, artinya apa? Peka kita dalam melaksanakan puasa. Ini kita lakuin semuanya, tujuannya apa sih? Kan Ramadan ini Pok kita digojlok 1 bulan penuh. Capek. Puasa capek, lapar, terawih pegel, tadarus pegel. Itu semua kita lakuin apa? Karena panggilan iman. Kita nih yang dipanggil iman buat melaksanakan puasa, melaksanakan taraweh, tadarus, qiyamul lail. Dan kita memang diajarkan supaya capek. Buat apa? Ngelebur dosa kesalahan kita di bulan Ramadan. Terutama paling capek kan puasa begini Pok, emak. Ya Pok,
Empo yang ngerasain tahu diri dah capeknya kayak apa. Ya Allah, dari mulai habis buka po, sebelum buka kan nyari bukaan dulu, makan buat apaan ini, laki gua sama anak gua belanja dulu naik motor Mio tuh emak-emak beli bakwan, gorengan, semuanya, es kelapa beli buat anak lakinya disiapin. Udah capek buka bareng, habis buka makan kekenyangan, sembayang maghrib po, udah capek buat lelah pengen istirahat, nggak lama udah isya lagi, udah taraweh lagi, bawa mukena berangkat ke masjid. Bener po, habis pulang dari masjid dia lihat piring masih banyak yang kotor. Ya Allah, dia bersihin, cuciin dulu piring. Ya Allah, bersih banget itu. Ya Allah, udah ngaso dikit. Ya enggak, dia tadarusan, udah capek banget tuh mak, baca sebentar dapat 1 juz, setengah juz. Ya Allah, dia tidur. Jam 1 udah bangun lagi. Jam 2 udah rame di masjid, bocah bangunin karena berisik. Ya Allah, tuh anak-anak rombongan bodreksin bangunin sahur. Bu, ilaha illallah, bangunin sahur pakai beduk, bu, kencang banget, pakai tabuan apa aja digedekin sama dia. Bangunin sahur diomelin, agak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Sekali lagi, bangunin sahur diomelin. Enggak. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Satu lagi, bangunin bonek. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Jangan diomelin po orang bangunin sahur, antepin aja. Ya enggak? Ya enggak? Ada lagunya. Ya enggak, makanya masya Allah emak paling capek sahur, bangun dah nyiapin makan buat sahur, laki bini semuanya anak kami makan. Ya Allah po, habis sahur capek lelah bener po, sembahyang subuh, habis sembahyang subuh jangan lihat cucian banyak, cucian numpuk, cucian po, dia lihat direndemin cucian, ngaji dia sambil ngerendemin. Ya Allah, dapat setengah jus dia lihat masa direndam doang, bau, dicuciin dulu sama emak. Bener po, udah jam 9 capek ngaso, tidur bentar, johor bangun lagi, udah nyiapin lagi. Ntar apaan ini yang gue masak, ya laki gak ada pikirannya. Bener bu, emak paling capek bang. Makanya wajar kalau emak-emak udah minta belanja duluan lebaran. Bener po, kalau dia minta THR kasih aja buruan bang, ajak belanja udah buruan. Apalagi ya Allah yang namanya bininya ustad emang kerjaan yang ngimamin doang. Ya ilaha illallah, ngarepin ada tetangga lewat pulang naik motor bawa tentengan, mereka Ramayana, puyeng lagi bininya. Ya Allah bang, ya Allah bang, lihat no bang, no lihat bang, lihat no kapan kita ke Tanah Abang bang, kapan ke Tanah Abang bang. Ya Allah, laki emang imam doang, puyeng kepikiran. Ya Allah tenang neng, ntar kali dapet THR dari DKM, tungguin aja neng. Ya Allah, makanya imam kadang-kadang udah 10 hari nih po, lebaran kurang seminggu banyak yang keder baca, kepikiran sama empok baca Fatihah sampai salah. Ihdinas siratal ladzina amanu wa amilus sholihati, makmum teriak subhanallah, balik lagi ihdinas siratal ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, makmum teriak. Ini kita tarawih apa maulid? Ya ilaha illallah po, emang begitu tuh. Jangan mikirin lebaran pakaiin baju baru, tenang aja po, ada Allah kasih rezekinya. Justru kita lagi mengejar bukan sekedar lebaran, kita lagi ngejar pengen dapetin Idul Fitri. Bener, semua orang mah boleh ngikut lebaran, nggak sembarangan orang yang ngikutin Idul Fitri. Nih malam ini kita yang berjuang, siang puasa, malam terawih, tadarus, qiyamul lail, khataman Quran, sedekah kita perbanyak. Ya Allah, ibadah taqarrub kepada Allah. Yang model begini dapatnya Idul Fitri. Bener bu? Tuh nggak semuanya sama lebaran. Kalau lebaran mah milik nasional bu, siapa aja boleh ngikut lebaran. Ustadz dia nggak pernah terawih, boleh ngikut lebaran lah? Boleh, tibang lebaran. Kagak puasa juga boleh ngikut lebaran. Kadang getolan dia lebarannya sama kita. Lebaran kurang seminggu pakai ngomong, ya Allah kagak berasa ya, tahu-tahu udah lebaran PA, lu kagak puasa. Lah kita yang puasa berasa banget po. Bener bu? Elah getolan dia, malam takbiran udah mandi jam 4 subuh udah mandi. Terawih kagak puasa kagak, mandi lah guyur, minyak wangi aja guyur semua mau dia po. THR dari RT aja pakai koko, bu ilah, kain dikasih sama RW kagak dikeset lagi mereknya bu.
Kita yang rajin banget ke masjid kagak keduman sama rombongan dia, udah paling depan semuanya. Mari pojokan tiang mau pakai takbiran, nangis lagi, idek banget takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah malaikat bisikin lah, lu ngapa nangis mang? Lah terawih kagak puasa kagak, idek pakai nangis. Yang model begitu dapetnya lebaran doang tuh pok, lebaran doang dapetnya, lebaran doang dapetnya, lebaran doang. Tapi kita semua pengen dapetin Idul Fitri. Lulus dari sekolah Ramadan dapat titel la'allakum tattaqun, dikasih piala sama Allah. Apa pialanya? Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Makanya lihat bayi pok, dosanya nggak ada. Masya Allah, kita pengen semua bang kayak bayi lagi, dosa kita nggak ada. Alhamdulillah. Makanya bayi orok pok, orok kita cium kapan aja enak, orang nggak ada dosanya. Siang malam sore tengah hari kita cium enak, mulutnya kita cium masih wangi, orok. Coba tengah hari empok nyium aki-aki, boh beda rasanya pok, buat tembakau. Nih lihat bayi baru lahir, dosanya kagak ada, Allah kasih rezekinya lancar, amin. Kita dosa kita dirontokin, ntar juga ada rezekinya buat beli rengginang ya pok, buat beli biskuit ya pok, buat beli makanan, baju bocah pada sangkep semuanya ya pok. Minimal baru ada yang baru. Emang sunnahnya itu lebaran Idul Fitri, sunnahnya yang baru pok. Hatta yang nggak, walaupun sesempak-sempaknya ada yang baru. Bener bu? Sunnah dapat kita, masya Allah. Ntar nemu rezekinya. Lihat bayi, rezekinya nemu aja. Makanya bayi baru lahir ada aja yang datang nengokin. Ada tetangga datang sama bininya lakinya bawain baby set, bawain bedak kasen, bedak jongsen. Ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Ada, padahal bayi kagak ada giginya. Tuh, dimakan sama siapa? Emaknya lah buat mapas, ya pok. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Dosa. Kan lagi ngomongin gigi ini pok. Udah kagak nyambung. Bayi dibawain rengginang pok, kagak kemakan. Makanya yang makan emaknya, orang bayi kagak ada giginya. Jadi itu kan emak bisa makan rengginang karena berkah dari bayi yang belum punya dosa. Nah, tadi kan gigi udah. Bu, ini dosa sama gigi dah. Masya Allah, kita kepengen itu. Apa yang kita raih lagi di bulan Ramadan ini? Selain pelajaran dari puasa, kita diajarkan bahwa Ramadan merupakan sejarah buat kita. Diturunkannya Al-Quran, kitab suci yang Allah berikan, turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi udah difestivalkan, dilombain. Anak-anak kita udah pada tampil po. Alhamdulillah. Yang hari ini nggak dapat juara, buat pelajaran ke depannya, buat motivasi. Semangat jangan patah. Yang sudah dapat piala, sudah dapat jadi juara, ayo tingkatkan lagi. Sekarang ini bang, anak-anak kita nih lebih enak lagi. Ini zaman audisi, apa aja bisa dilombakan, bener? Tergantung kita, anak-anak kita mau didik jadi apa. Ayo, nih zaman audisi dulu sama nih Bang Tile nih dulu lah sebelum ceramah latihan dulu depan kaca. Bakat anak saya penceramah Ustadz, latihan depan kaca. Udah depan kaca yang ngomong, kan sama tuh mukanya depan kaca. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin, celana merorot benerin, hadirin, nggak apa-apa, orang latihan, bener bu. Ustaz, anak saya bakatnya baca Quran, suaranya enak, jadi qori'ah, latihan, buka suara ngaji, buka aja, jangan setengah-setengah ngajinya. Ini ngaji latihan qori, latihan qiraat setengah doang. Ula. Terusin neng, terusin. Ulaika gitu. Ula doang. Emaknya kaget ambil balok gede gitu ula.
Ya Allah, latihan, buka suara. Iya, ngaji. Ada ngkori lupa po latihan, ngaji di mall. Ngaji di mall, buka puasa bersama, bela kori, baca Sumarekon. Jadi Sumarekon nih. Colek orang ngajinya di mall. Mall Sumarekon, dia kalau ingatan aja po. Ngaji aja. Ngaji. Ustadz, bakat anak saya jadi penceramah. Ayo latihan pidato. Boh, bagus-bagus po. Sekarang udah ada di TV banyak audisi, bener. Ini anak-anak kita bangga baca Quran, ajarin. Kenapa? Dari sekarang kita ngeri anak-anak kita kalau jauh dari Quran. Jangan sampai kalah sama artis. Artis aja ngaji pakai tajwid. Masa kita anak-anak kita ngaji nggak pakai tajwid? Kenal Mansur S? Itu penyanyi paling cool. Ada S-nya. Ya Allah, ngaji aja pakai tajwid. Mansur S nyanyi pakai tajwid, nyanyi rembulan, nun bertasdid, rembulan. Ya ilah ilallah, enak. Menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Ya ilah kok Mansur S nyanyi pakai tajibul gunah. Dengung dia. Kalah, jangan sampai kalah ngaji. Ayo terus neng. Supaya apa? Kiai meninggal, ustadz meninggal, ntar pada mati semuanya. Yang ganti kan anak kita jadi imam. Kalau sekarang kagak dilatih pok, ngeri. Ramadan datang kagak ada imam, kaget. Mendorong-dorong kan sembahyang terawih. Lu aja imam, lu. Atau lu apa? Jangan lu. Oh itu nih sebenarnya. Lahirnya kagak sembahyang isya apa, main dorong-dorongan aja. Ada teriak anak muda, PRT jadi PRT, emang PRT, suruh PRT, kata RT jangan gua lagi jangan, RW apalagi, ya apalagi gua nggak apal ayatnya, gua jangan. Anak muda berunding dua-duaan, lu bisa jadi imam? Bisa, gua pede banget. Terus udah lu jadi imam? Enggak, man gua kagak berani. Nah kalau lu, nah gua berani nih. Man gue kagak bisa. Lu bagaimana sih urusan? Gue berani, lu kagak bisa. Gue bisa, lu kagak berani. Bagaimana gue? Udah bagi tugas dah. Sekarang lu yang berani jadi imam. Entah kalau lu salah gue benerin. Pede buat po yang berani. Baca Fatihah lancar buat maju ke depan. Bu ilah ilallah. Baca inna anzalna keder. Grogi nggak jadi nggak biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qad. Yang belakang marah. Lailatil. Nah itu ada huruf jar, harus dibaca jar dong, bahasa kasro. Oh, dia ikutin, iya ya, gue berani doang. Wa ma adraka ma lailatul qad. Lailatul. Terbalik-balik po. Dibang gara-gara tul sama til. Yang depan disalahin, marah. Lu ngapa sih? Ngapa emang? Lu udah ngikutin til, lu tul. Gua ngikutin tul, lu til. Tiba gara-gara tul sama til. Makanya latihan dulu. Dari sekarang neng baca Quran yang bener. Dulu kejadian po di kampung saya, orang kalau gak biasa jadi imam, lah disuruh jadi imam grogi. Dia baca watini nyasar ke wal asri. Ada bocah kampung saya ada watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Watini nyasar wal asri. Orang kagak biasa. Jangan dah, hati-hati. Apalagi kalau baca kuliah itu surah Al-Kafirun, hati-hati bang. Kalau nggak biasa itu banyak tikungannya. Surah kuliah kan kembar ayatnya itu. Lah hati-hati. Kalau kagak biasa baca itu bisa pergi nggak bisa pulang. Lah muter kita di situ. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala na'budu ma batum wala antum a'buduna ma a'bud wala na'budu ma batum wala antum a'buduna ma a'bud wala na'budu ma batum wala antum a'buduna ma a'bud wala na'budu ma batum. Lah bocah udah kagak sabar, anak muda teriak lakum lo jok kencang gue juga tak lakum dinukum waladhdallin. Lah akhirnya nenek perasaan gue udah amin nih, ini amin lagi. Ayo
Nih, Quran membimbing kita. Makanya di hari sekarang anak-anak kita diajarkan membaca Quran. Kalau bacaannya benar, insya Allah po artinya maknanya benar. Kalau maknanya benar bisa mengamalkan dalam kehidupan. Makanya program luar biasa, program Basnas Basis kemarin, ya enggak? DKI Jakarta luar biasa, tanggal 20 April diumumin sama Pak Gubernur, ya enggak, untuk semua menginstruksikan jam 10 pagi kita baca sama-sama, baca surah Fatihah, surah Ar-Rahman, rame di mana-mana. Se-DKI Jakarta orang semua ngaji, ngikutin instruksi Gubernur dan kerjasama dengan Lazis programnya, benar. Ini Masya Allah luar biasa po, rame di Jakarta International Islamic Center, ya po, rame po, 5 kilo orang pada ngaji di depan berpegang surat semua. Kita kepengen begitu biar bisa menerapkan Al-Quran, ajaran Quran. Hati-hati kalau sudah orang yang menerapkan ajaran Al-Quran, dia ikutin amalan Al-Quran, kebaikan-kebaikan dia ikutin semua. Kenapa? Karena pedoman Al-Quran buat kita semua. Rasulullah bilang, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, dia taruh Quran di depannya, dia ikutin isi kandungan Quran, dia ikutin semua ajaran Al-Quran, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran membimbing ia ke dalam surga. Alhamdulillah. Sebaliknya Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, dia belakangin Al-Quran, dia nggak ikutin ajaran Al-Quran, maka Quran membimbingnya ia saqahu ilan nar, menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Makanya kita pengen anak-anak kita po jadi anak-anak yang ahlul Quran. Alhamdulillah, penghafal Quran. Guru kita Ustazah Haja Maryati tadi baca Quran luar biasa, enak kita dengerin po kiroatnya. Allah po, orang kalau bisa ngaji insya Allah bisa nyanyi, bener kan? Tapi orang yang bisa nyanyi belum tentu bisa ngaji. Berapa banyak artis nih yang nyanyinya enak, suaranya enak, tapi nggak bisa ngaji, acak-acakan, bener po, bener bu. Makanya anak kita jangan diajarin nyanyi, ntar juga hafal sendiri. Ajarin ngaji, baca Quran, titip sama guru kita ngaji lekar nih, kesian. Kudu diperjuangkan kesejahteraannya. Guru-guru TPQ, Masya Allah, emang ngarepin malam Senin po. Ilaha illallah, malam Sabtu ustadznya udah ngomong anak-anak jangan lupa ya besok malam Senin ngaji bayaran ya. Yang lupa bilangin mak bapak ya bayar uang minyak. Dulu kan begitu ngomong uang minyak. Dia kira yang ngajar Pak Roma kali, uang minyak. Ini enggak, akhirnya kan ditunggu-tungguin malam Senin po, udah giroh banget nih guru mau bayaran bocah. Pas malam Senin hujan. Agar yang datang bocah kalau ngaji hujan. Kalau sekolah mah bela-belain datang hujan, bener po. Akhirnya datang yang rajin doang dapat tigaan, yang satu kita ajarin geblek banget. Yang satu udah nyender aja ngiler tuh bocah. Yang satu nanya bocah sekarang kan nanya mulu po. Wah, kita kalau hati-hati dah kalau ditanya sama dia, ada aja pertanyaannya yang akal-akalan mulu. Ustad, saya lagi sembahyang Ustad, nanya nih bocah, terus kentut, itu kira-kira batal nggak Pak Ustad ya? Ya batal Pak Ul, lu nanya yang bener lah. Bukan begitu Ustaz, pertanyaan saya nambah lagi, kalau emang udah batal saya mau wudhu lagi, mau sholat apakah wudhu lagi saya sholat tuh? Lah wudhu lah, udah batal. Oh, lagi wudhu saya basuh muka Ustaz, lah basuh. Banyak banget tanyaan dia. Itu dia Ustaz, nggak masuk akal sama saya. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada po bocah nanya begitu. Saya kagak jawab, saya bilang aja lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh sih? Muka Ustaz ya, makanya muka lu yang dicebokin, saya kata gitu aja. Enak banget kita. Pikiran bocah nanyanya akal-akalan banyak kok. Anak-anak kencing kagak boleh ngadepin kiblat, besok kita kencing dia intip. Bocah sekarang begitu rada tengil po. Ketemu di sekolahan Pak Guru bohong. Kemarin saya lihat Pak Guru kencing ngadepin kiblat. Guru kalau banyak etong, emang gua kencing ngadepin kiblat, cuman punya gua takut ke kiri, saya kata gitu aja udah. Memang kudu begitu po. Kalau habis istinja kita habis kencing ya po, kan laki-laki disuruh dehem, kita habis kencing suruh dehem po, beristibro dehem. Biar tiris tuh. Kalau kurang tiris juga buat laki-laki diurut bang, urut gitu biar tiris.
Apanya mpok pakai nanya apanya diurut? Belalainya po diurut, belalainya. Ya Allah. Maunya jelas-jelas aja mpok mah. Pakai nanya apanya diurut, apanya diurut. Ntar tanya laki mpok sono pulang. Bang, abang apa yang diurut itu? Ya Allah, najong dah. Bu, nih Masya Allah anak-anak kita, ayo biar supaya generasi penerusnya yang akan datang menjadi generasi yang Qur'ani. Alhamdulillah. Jangan sampai kita po dilaknat oleh Al-Quran, dilaknat oleh Allah, bahkan diancam oleh Allah kita jauh dari Quran. Apa Allah bilang? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Ya Allah, Allah bilang tuh, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan donka, Allah akan berikan penghidupan kita yang sempit. Dikasih kehidupan yang sempit po, jauh dari Quran kita dikasih kehidupan sempit, bisnis kagak gol-gol mulu, nyalo apalagi kagak tembus-tembus, kerja berangkat gelap pulang gelap, kaya kagak utang numpuk. Ya Allah, di dunia dikasih kehidupan yang sempit, di akhirat diancam, ancamannya nggak tanggung-tanggung. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari Quran mereka dikumpulkan dalam keadaan buta di akhirat. Na'udzubillah min. Buta po, padahal kita bang ke akhirat baru tumben, baru itu kita nyampe ke akhirat, buta kita. Saat kita dibangkitkan dalam keadaan buta, protes sama Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa sekarang kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Dulu kami di dunia ngelihat, ya Allah, ngelihat saya ngelihat kalau sering JS di dunia tuh jalan-jalan sore pinggir BKT, saya ngelihat itu semuanya, saya liatin ya Bu. Pagi-pagi saya lihat gunung menjulang tinggi ke angkasa, lautan yang biru membentang luas, sawah-sawah yang hijau dan menguning. Kami saksikan di dunia semua itu ya Rob. Kenapa dikumpulkan dalam keadaan buta ini kami? Allah jawab. Apa jawabannya? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Kenapa engkau kukumpulkan dalam keadaan buta? Dulu telah datang di dunia ayat-ayatku, telah datang Al-Quran, engkau lupakan ayat-ayatku, kau tidak pakai ayat-ayatku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini pun engkau aku lupakan. Na'udzubillah min. Kita nggak diopenin. Orang yang berpaling dari Quran di akhirat, Allah kagak ngah, Allah kagak nengok, Allah kagak melengos, kagak ngeliat kita, kagak enak kok, dicuekin. Maka kita kepengen nuzulul Quran, salah satu momentum buat kita, bukan hanya sekedar kita membaca, tapi bisa mengamalkan isi kandungan Quran. Bukan hanya sekedar kita musabakohkan, tapi kita kepengen Al-Quran ada pada dalam diri kita. Insya Allah ajaran akhlak yang kita dipakai, yang kita jalanin dalam hidup dan kehidupan ini, semua merujuk kepada Al-Quran. Insya Allah Al-Quran pasti akan memberikan syafaat buat orang yang membacanya, buat orang yang mengamalkannya. Jangan sampai kita dilaknat oleh Al-Quran. Mudah-mudahan nuzulul Quran ini menjadi momentum buat kita, terutama Ramadan ini. Ayo minimal 1 bulan sekali aja hatam, Bu, minimal 1 bulan ini kita sekali aja hatam. Sekali kita menghatamkan Al-Quran, apalagi sampai berkali-kali, insya Allah yakin kita keluar Ramadan dapat julukan dari Allah, la'allakum tattaqun, dan senantiasa kita dirindukan
surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang membaca Quran, orang yang menjaga lidahnya, orang yang memberikan makan orang yang kelaparan, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Surga rindu kepada mereka semua. Amin ya robbal alamin. Dah, udah lapar, tadi makan baru sesuap belum jadi. Enak empok mak, udah dapet besek. Saya ya Allah, siang kagak makan, malam kagak makan. Doain po biar gemuk. Biar sehat, biar gemuk. Kalau gemuk bukan tile, jadi tolek ya. Dah, ini aja ya Bu ya. Dah, orang niat saya kan jangankan sehatnya, jangankan sakitnya po, sehatnya jangan nas, apalagi sakitnya. Dah, doain jangan sampai sakit ya. Nah, ini ya. Dah, sebelum saya tutup ya, DKM Masjid Jami At-Taqwa tadi bilang bahwa masjid kita lagi butuh hambal ya Bu, lagi butuh hambal. Makanya kita kepengen teman-teman panitia untuk menyiapin kardusnya. Ayo keluarin sedekah terbaik buat pembelian daripada hambal masjid kita yang sedang kagak punya hambal. Hambal udah pada botak ya po. Dah, gue siapin dari sekarang sambil tawasul. Ayo panitia ya, siapin po. Yang punya duit siapin duitnya, yang nggak punya duit boleh minjem sama temennya, nggak ngapa-ngapa. Yang kalau duit kagak punya minjem malu. Cincin boleh, gelang boleh, masukin aja dalam kardus ya. Yuk sambil tawasul dikiringin. Ayo bang, siapa yang yuk saya ngasih nih bang nih mana saya ngapa sih po pakai legging saya ya. Ayo sambil tawasul diringin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb.